Metode eksekusi sadis bahkan brutal di zaman dulu yang bikin para korbannya tersiksa pelan-pelan hingga banyak yang meninggoy pada saat eksekusi. Disclaimer ya, video ini tidak patut untuk dicontoh dan tidak mendukung tindakan kekerasan maupun tindak kriminal. Video ini hanya untuk kepentingan wawasan dan pendidikan. Kalau kalian setuju sama peringatan ini, silahkan lanjut. Yang pertama ada Judas Strudel. Judas Strudel adalah alat yang terdiri dari kursi kayu yang ujungnya ini terbentuk seperti piramida. Jadi ujungnya ini benar-benar runcing ke bawah. Dikabarkan alat ini tidak pernah dibersihkan setelah mengeksekusi tawanan lainnya. Jadi walaupun tawanan selamat, tapi dia tetap terkena infeksi. Dilansir dari Medieval Chronicles, alat ini ditemukan di Spanyol pada abad ke-16. Yang pada saat itu teknik penyiksaan brutal nih sedang dirancang di berbagai tempat atau berbagai wilayah. Korban akan ditempatkan di atas kursi piramida, tangan dan kakinya ini diikat dan dikasih pemberat. Jadi ya mau nggak mau akan tetap turun, sehingga akan lebih menyakitkan karena ada pemberat. Kaki emang harus diikat sama pemberat dengan tujuan menambah rasa sakit di setiap gerakan kaki. Jadi kalau misalkan kakinya gerak itu akan menambah rasa sakitnya. Kadang juga bebannya ditambah untuk meningkatkan rasa sakit dan kematian yang cepat. Piramida ini ujungnya runcing dan perlahan-lahan dimasukkan ke dalam anus atau kelamin si korban. Gak tanggung-tanggung, bahkan sampai diolesin minyak itu biar licin, bos. Gua ngeri banget kalau ngebayangin ginian. Penyiksaannya tuh bener-bener sadis, kayak nggak manusiawi. Lamanya waktu penyiksaan ini sangat bervariasi, macem-macem bos. Ada yang berjam-jam, bahkan ada juga yang berhari-hari. Ini tergantung dari berbagai faktor. Dan para algojonya ini juga dikasih bayaran jika mendapatkan informasi dari si korban saat dieksekusi. Jadi ya makin semangat dah tuh si algojonya untuk melakukan berbagai cara agar mendapatkan informasi dari si tawanan. Yang kedua, red torture. Namanya juga red, pasti berhubungan sama tikus. Di sini siapa yang takut atau ngerasa jijik sama tikus? Soalnya metode penyiksaan yang sadis kali ini menggunakan tikus. Hukuman tersebut dinamakan red torture yang merupakan salah satu metode yang brutal. Digunakan pada abad ke-17 di Eropa untuk menghukum para penjahat. Jadi metodenya ini dilakukan dengan cara menempelkan kandang besi ke perutnya si korban atau si tawanan. Nah pas ditaruh kandang itu di atas perutnya si tawanan, kandang itu akan dipanaskan pakai lilin atau bara api. Atau kayak semacamnya lah yang ngebuat kandang itu semakin panas. Nah saat dipanasin kan tikusnya itu pasti kayak berontak gitu loh, pengen keluar. Gimana caranya dia mencari jalan keluar? Satu-satunya area yang ditemukan si tikus itu hanya kulit daging si tawanan atau si perutnya tawanan ya. Otomatis tikus itu mencari jalan keluar dengan cara mencakar, menggigit, serta menggerogoti seluruh bagian perut tawanan. Si tawanan itu bener-bener ngerasa sakit, tersiksa karena organ dalamnya itu digerogotin sama si tikus. Hingga setiap tawanannya ini meminta agar dibunuh saja. Dan metode penyiksaan ini ada di film Fast and Furious, Sinister 2, dan Game of Thrones. Yang ketiga, The Brazen Bull. Ini adalah patung yang membuat tawanannya ini sampai matang. Siapa yang ngira patung banteng yang berwarna kekuningan ini merupakan mesin pembunuh di zaman Yunani kuno. Patung ini terbuat dari perunggu, bentuk dan ukurannya ini sama seperti banteng asli. Yang di dalam patungnya itu terdapat ruang kosong. Jadi tawanan yang akan dihukum dimasukkan dan dikurung di dalam patung. Dan pipa kayak semacam alat akustik gitulah. Nah pipa itu dimasukkan ke dalam lubang hidung patung banteng itu. Lalu algojo menyalakan api di bawah patung itu. Korban di dalam patung itu menjerit, tersiksa karena kayak bener-bener dipanggang hidup-hidup. Dan suara jeritan dari dalam berubah menjadi kayak teriakan banteng yang sedang marah. Karena pipa yang dimasukkan ke dalam lubang hidung patung itu yang mengubah suara jeritan kesakitan menjadi suara banteng yang sedang marah. Alhasil, korban menjadi matang. Oke bos, jadi itu adalah 3 metode eksekusi brutal di zaman dulu. Tidak untuk dicontoh ya guys.
Sebenarnya masih banyak banget dari metode eksekusi lainnya. Kalau video ini rame, bakalan gue bikin part 2-nya.